wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 Praktikum Embedded System D ingin melakukan rekaman video debug bab FSM. Perkenalkan, nama saya Noval Paras. Perkenalkan, nama saya Alexius Andriano Alvarenanta. Perkenalkan, nama saya Guru Putra Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afidin Arsyada. Perkenalkan, nama saya Alif Akbar Grafidi. Perkenalkan. Pertama, kita akan menjelaskan tentang codingannya dulu. Kita share dulu lagi. Kita masukkan dari atas. Nah, jadi yang pertama ini adalah codingan dari debug FSM-nya, yaitu di line pertama kita menggunakan library tone.h untuk mengatur suara buzzernya. Terus selanjutnya mendefine LED merah pada pin 13, LED kuning pada pin 12, LED hijau pada pin 11, LED merah untuk pedestrian di pin 4, LED hijau untuk pedestrian di pin 9, selanjutnya untuk buzzer di pin ketiga, tombol atau push buttonnya di pin kedua. Selanjutnya mendeklarasi integer kondisi, terus state sama satu, terus deklarasi integer input sebelum, yaitu pada kondisi high, terus selanjutnya integer tepi naik pada kondisi high. Selanjutnya kita mendeklarasi waktu di bouncing yaitu sama dengan 0, dan selanjutnya delay di bouncing sama dengan 50. Selanjutnya di line 15 ada integer input, kita low dulu awalnya, selanjutnya kondisi sebelum itu kita buat low juga, dan juga LED state itu berawalnya bernilai high. Selanjutnya kita buat unsigned long, waktu state itu sama dengan 0 dan delay state sama dengan 10.000 ms. Terus selanjutnya kita buat ada beberapa fungsi. Yang pertama fungsi state 1, state 2, state 3, dan state 4 yang akan dijelaskan lebih rinci di bawah. Selanjutnya ada fungsi cetak waktu untuk melihat waktu state saat ini, waktu state dan state saat ini. Terus selanjutnya kita akan masuk ke fungsi setup. Yang pertama kita akan mengatur LED merah sebagai output, selanjutnya mengatur LED kuning sebagai output, LED hijau sebagai output, dan tombol atau push button sebagai input pull up, dan LED merah yang pedestrian sebagai output, buzzer sebagai output, LED hijau pedestrian sebagai output, dan serial begin sebesar 9600. Selanjutnya masuk pada fungsi loop. Kita ada delay pertama sebesar 100, di mana kondisi akan mengikuti digital read pada tombol. Selanjutnya masuk ke seleksi kondisi. Jika kondisi tidak sama dengan kondisi sebelumnya, maka waktu di bouncing akan sama dengan waktu milis. Terus selanjutnya masuk ke seleksi kondisi lagi. Jika milis dikurangi waktu di bouncing itu lebih besar daripada delay di bouncing, maka selanjutnya masuk lagi ke seleksi kondisi, dan kondisi jika variabel kondisi tidak sama dengan input, maka input akan sama dengan kondisi. Selanjutnya kondisi sebelum tadi kan bisa dijelasin state awalnya. Jika sama dengan kondisi, masuk ke seleksi kondisi. Jika input sama dengan low dan input sebelum sama dengan high, maka input sebelum akan menjadi input. Terus selanjutnya jika input sama dengan high dan input sebelum sama dengan low, maka input sebelum sama dengan input dan tepi naik yang tadinya high akan menjadi low. Nah, selanjutnya pada switch state akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai untuk state pertama atau switch case, untuk case yang ke-1. Yang pertama kita itu memanggil function atau metode cetak waktu dengan mengambil function milis dari Arduino itu sendiri, kemudian dikurang dengan waktu state atau waktu awalnya, dan kita memberikan keterangan untuk state keberapa ini.
Jadi ini merupakan sebuah function dengan parameter tersebut supaya kita bisa menampilkan eh, dari milis atau keterangan waktu Arduino dan juga waktu awalnya itu bisa terlihat di serial monitor. Kemudian untuk karena ini kita langsung masuk penyalaan program, maka kita langsung masuk ke state 1. Kita memanggil function state 1. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai state 1 ini. Jadi intinya untuk state pertama ini kita menuliskan kepada LED merah itu menjadi high atau nyala. Kemudian LED kuning menjadi low atau mati, LED hijau menjadi mati. Kemudian LED merah pedestrian itu menjadi mati. Kemudian LED hijau pedestrian itu menjadi nyala atau high. Dan kita masuk lagi ke yang case pertama. Nah, selama kita step pertama itu dijalankan, kita akan inisiasi sebuah pengecekan. Semisal waktu itu telah lewat atau telah lewat selama 10 detik, itu maka akan menampilkan atau menjalankan state 2, di mana kita menyimpan nilai 2 kepada state. Jadi switch itu bisa ngecek kalau sekarang itu yang mau dijalankan case-nya itu case kedua. Kemudian kita mengset awal lagi, waktu awalnya itu menjadi function milis atau waktu sekarang gitu. Di saat kita menjalankan inisiasi kalau udah lewat 10 detik. Jadi karena kita udah tahu tadi juga disebutkan delay state-nya itu 10.000 ms atau 10 detik, maka kalau misalkan udah lewat 10 detik, baru dia masuk ke stage kedua. Kemudian kita break eh, dari pengulangan switch case 1, dan kita lanjut ke case 2 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk case yang kedua. Jadi yang pada line pertama sama seperti sebelum di case satu, yaitu berfungsi untuk menampilkan waktu yang pada saat ini di serial monitor. Lalu setelah itu ada kode program untuk memanggil perintah pada void state yang kedua, di mana kalau dijelaskan ke bawah. Oke. Di sini dijelaskan pada state kedua bahwa untuk semua lampu itu mati kecuali lampu kuning yang menyala, dan semua lampu pedestrian itu mati, ditandakan oleh low dan high. Oke, balik lagi ke atas. Oke. Eh, Selanjutnya di line berikutnya, jika waktu pada saat sekarang ini mempunyai delay state, yaitu 10.000 milisecond dikurangi 8.500 menjadi 1.500 milisecond, maka akan pergi ke state yang ketiga. Lalu selanjutnya itu ada waktu state yang sekarang adalah sama dengan fungsi milis, dan diakhiri dengan break untuk mengakhiri case 2. Lalu selanjutnya akan lanjut ke case 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang case 3. Nah, di line yang pertama itu ada fungsi cetak waktu yang sebelumnya juga udah di mention sama teman saya, itu berfungsi untuk menampilkan waktu pada serial monitor. Kemudian akan dijalankan state 3. Di line selanjutnya, yaitu kondisi sama dengan digital read tombol, itu berfungsi untuk membaca variabel tombol secara digital dan memasukkannya ke variabel kondisi. Nah, di dalam if else di dalam kondisi if tersebut terdapat state sama dengan 4, yaitu berfungsi untuk mengubah nilai variabel state menjadi 4. Kemudian ada waktu state sama dengan milis, itu akan mengambil waktu sekarang dari fungsi milis. Kemudian pada kondisi else, nah itu terjadi ketika selisih waktu sekarang dengan waktu state lebih besar daripada delay state dikurangi 2000, atau delay yang terjadi itu lebih dari 8 detik. Maka akan dijalankan, maka akan mengubah nilai state menjadi 1. Kemudian di line selanjutnya ada waktu state sama dengan milis, itu sama seperti tadi, yaitu akan mengambil waktu sekarang dari fungsi milis. Kemudian break itu untuk mengakhiri case yang ketiga. Kemudian untuk kurang scroll. Nah,
Untuk void state 3, nah di situ ada digital write untuk menulis nilai digital eh, untuk lampu rambu warna merah, kuning akan dinilai sebagai low, lalu untuk lampu rambu warna hijau akan high. Kemudian ada digital write untuk lampu pedestrian merah, yaitu akan diberi nilai high, dan lampu untuk pedestrian warna hijau akan dinilai low. Kemudian akan dibaca lagi variabel tombol secara digital dan memasukkannya ke variabel kondisi. Oke. Oke. Di sini waktu state 4 kita akan melakukan perulangan sebanyak 6 kali. Dan pertama-tama akan menyalakan lampu hijau pada rambu mobil lalu lintas, kemudian lampu merah pada pedestrian. Kemudian setelah delay 250 detik, dia akan menyalakan lampu kuning pada rambu lalu lintas untuk mobil, supaya mobil berjalan lebih lambat gitu. Kemudian di delay lagi 250 detik. Kemudian di sini ada fungsi cetak waktu seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk menampilkan pada serial monitor. Kemudian akan kembali ke atas lagi karena kita menggunakan loop 6 kali. Jadi lampunya di sini akan menyala, mati, atau berkedip. Kemudian setelah terulang sebanyak 6 kali, agak ke bawah sedikit, kita akan mendeklarasikan state sama dengan 1, atau kita kembali ke state 1 dan juga menyimpan waktu milis pada waktu state. Oke, mungkin selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai rangkaian kita dan juga demonstrasi alat yang sudah kita buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah kita buat. Sebelum itu saya akan memindah kamera saya terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kita buat. Seperti codingan yang telah teman aku jelaskan, di sini LED merah itu menyambung ke pin nomor 13, LED kuning nyambung ke pin nomor 12, LED hijau nyambung ke pin nomor 11. Kalau LED merah yang pedestrian itu nyambung ke pin nomor 4, kalau LED hijau yang pedestrian nyambung ke pin nomor 9. Untuk bus button sendiri itu nyambung ke pin nomor 3. Di sini kita menggunakan pull up. Rangkaiannya itu VCC itu dikasih resistor. Lalu untuk buzzer itu nyambung ke pin nomor 3. Coba kita restart. Nah, di sini merupakan state nomor 1. Kita bisa lihat di serial monitor. Nah, ketika waktu 10 detik itu akan ke state berikutnya, state 2. Yang 1,5 detik. Untuk state 3 itu 8 detik. Jadi state ketiga. Saat state 3 push button ditekan, itu akan menuju ke state 4. Setelah state 4 2 detik, itu akan balik lagi ke state 1. Oke, mungkin cukup sekian rangkaian kita. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami atas debug FSM-nya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.